Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini berjudul Meninggalkan Kesenangan Dunia dan Hidup Menikmati Tuhan. Baiklah saudara, sebelum mendengarkan renungan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Oleh sebab itu kami mohon kuasa pengurapan-Mu ya Allah, mengurapi setiap kami dan memberi kami pengertian akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini, kami mau hidup seturut firman-Mu, dan kami tidak lagi hidup mengikuti dunia ini, tetapi kami mau meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan kami mau hidup hanya menikmati Tuhan saja. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk hidup melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berani mengambil keputusan hidup untuk meninggalkan segala kesenangan dunia, maka ia akan bisa menikmati Tuhan dengan lebih murni. Sebaliknya, orang yang tetap mengikatkan dirinya dengan segala kesenangan dunia ini, dengan segala kesenangan yang ia miliki, maka ia tidak akan bisa menikmati Tuhan dengan benar atau dengan murni. Saudara, selama ini banyak orang selalu berpikir bahwa Tuhan tidak bisa dinikmati secara real, dan hanya kesenangan dunia saja yang bisa mereka nikmati. Sesungguhnya itulah yang membuat ada begitu banyak orang percaya menjalankan kehidupan kerohaniannya hanya sebagai rutinitas biasa. Artinya, bagi orang-orang seperti ini, yang penting hari Minggu sudah ke gereja atau tengah minggu mengikuti ibadah persekutuan doa ataupun komsel, atau sesekali mereka mengikuti KKR. Bagi orang-orang seperti ini, saudaraku, hal itu rasanya sudah cukup mewakili keberadaan mereka sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hidup kekristenan yang benar hanya demikian? Saudaraku, saya harus menjawab dengan jujur. Perhatikan baik. Saya harus menjawab dengan jujur bahwa hidup kekristenan yang benar bukan demikian. Sekali lagi, hidup kekristenan yang benar bukan demikian. Karena apabila orang percaya hanya menggantungkan suasana hatinya lebih utama terhadap segala sesuatu yang ia miliki, dan itu dipandang bisa memberi kesenangan dan kenikmatan hidup selama ia masih hidup di dunia ini, maka ia tidak akan mungkin bisa menikmati Tuhan. Sekali lagi, ia tidak akan mungkin bisa menikmati Tuhan. Bahkan ia tidak akan dapat menikmati damai sejahtera Tuhan dengan murni.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang mau menempatkan Tuhan di tempat terutama dalam hidupnya yang akan bisa menikmati damai sejahtera Tuhan secara murni. Yang dimaksudkan dengan damai sejahtera yang murni artinya damai sejahtera yang dirasakan itu dirasakan secara permanen, tetap, tidak pernah berubah. Artinya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, baik itu susah ataupun senang, orang-orang seperti ini akan tetap menikmati Tuhan dan tidak takut terhadap keadaan hidupnya. Sekali lagi, ia tidak takut terhadap keadaan hidupnya. Saudaraku, sebaliknya, orang yang mengikatkan dirinya dengan apapun yang dimilikinya menjadi kesenangan, hal itu sama dengan pemberhalaan. Sekali lagi, sama dengan pemberhalaan, atau dengan kata lain, kesenangan dunia menjadi berhala bagi hidupnya. Saudara, orang seperti ini, kalaupun dikatakan bisa menikmati damai sejahtera Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan yang dirasakannya adalah damai sejahtera yang semu. Atau bisa juga dikatakan menikmati Tuhan secara mistis. Maksudnya apa? Maksudnya orang seperti ini hanya menikmati Tuhan saat berada di dalam ibadah saja. Dan sifatnya hanya situasional atau sementara. Sebab biasanya setelah selesai ibadah, maka semuanya akan hilang. Kenapa demikian? Karena fokus hidupnya kembali tertuju kepada berbagai kesenangan dunia. Jadi dalam hal ini, Tuhan hanya dijadikan sebagai kesukaan yang sementara. Dan hal itu sama dengan sebuah pengkhianatan. Saya mau katakan hal itu sama dengan sebuah pengkhianatan. Atau dengan kata lain, jika kita hidup seperti itu, kita telah berkhianat terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mau menikmati Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita harus meninggalkan semua kesenangan dunia dan menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan terutama dalam hidup kita. Bahkan kebutuhan akan Tuhan harus menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sekali lagi saya mau katakan, kebutuhan akan Tuhan di dalam hidup kita harus menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan melebihi apapun. Saudaraku, ini prinsip hidup orang percaya yang benar. Dengan prinsip hidup tanpa Tuhan, maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Artinya, kita bisa hidup tanpa apapun dan tanpa siapapun. Tetapi kita tidak akan bisa hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Inilah prinsip hidup kekristenan yang benar. Dan hal inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik saudara, orang-orang yang mau selalu mendahulukan Tuhan, orang-orang yang selalu mendahulukan kerajaan Allah dalam hidupnya, maka hidupnya tidak akan bergantung terhadap keadaan apapun, karena Tuhan akan selalu menjadi sumber damai sejahtera. Sekali lagi, Tuhan akan selalu menjadi sumber damai sejahtera dan kebahagiaan bagi hidup mereka. Saudaraku, orang-orang seperti ini akan selalu mengarahkan fokus hidupnya hanya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena mereka sadar sungguh bahwa itulah tujuan hidup yang bernilai kekal. Jadi bagi orang-orang seperti ini, kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, semua itu hanya tambahan saja. Bukan sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang harus didahulukan. Sebab apa?
Orang yang mengutamakan Tuhan, mereka tahu benar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan inilah iman yang benar, inilah percaya yang benar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki prinsip hidup seperti ini. Sebab orang-orang yang selalu memiliki prinsip hidup bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama dan sangat mendesak adalah orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, perhatikan baik. Kita harus memperhatikan hal yang satu ini dengan serius. Karena ini merupakan pola hidup kekristenan yang benar. Konsep hidup kekristenan yang benar, di mana kebenaran Allah yang harus menguasai seluruh gerak hidup kita. Sekali lagi, kebenaran Allah yang harus menguasai seluruh gerak hidup kita. Karena kebenaran Allah itulah yang akan memerdekakan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, perhatikan baik. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memiliki prinsip hidup seperti ini, maka dunia ini sama sekali tidak akan pernah kita pikirkan lagi. Sekali lagi, dunia ini sama sekali tidak akan pernah kita pikirkan lagi, karena kita tahu benar bahwa dunia ini tidak pernah memberi jaminan kehidupan kekal. Tetapi kebenaran Allah yang diam di dalam kita akan membuat kita hidup seturut kehendak Allah. Dan hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah, merekalah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara, jadi di sini perlu ada keputusan yang harus kita ambil dalam hidup ini, yaitu keputusan untuk melepaskan dan meninggalkan semua kesenangan dunia. Sekali lagi, semua kesenangan dunia. Dan kita hanya mau hidup menikmati Tuhan saja. Saudaraku, kalau kita berani mempertaruhkan hidup kita hanya untuk hal yang satu ini, maka kesulitan hidup bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Karena apa? Karena dalam segala keadaan kita akan tetap bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi segala persoalan hidup. Dan itulah yang membuat kita bisa memiliki prinsip hidup yang benar, saudaraku. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, perhatikan baik. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang kita pandang bukan lagi kehidupan hari ini, bukan lagi kesenangan hari ini, bukan damai sejahtera yang sementara hari ini, tetapi pandangan kita tertuju kepada kesenangan kehidupan kekal dan damai sejahtera kekal yang tidak dapat dirusak oleh apapun. Saudaraku, oleh sebab itu, dalam segala keadaan hidup ini, kita harus menjaga seluruh gerak hidup kita supaya tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai orang percaya, kita harus berani untuk memiliki gaya hidup berbeda dengan dunia ini, yaitu meninggalkan kesenangan dunia dan hidup menikmati Tuhan saja.
Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Dan jikalau engkau diberkati dengan renungan ini, saudaraku, berikanlah link renungan ini kepada setiap orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.